Orang tua itu tertegun sejenak, sudut mulutnya berkedut beberapa kali, lalu dia berkata sambil tersenyum sinis, "Apa kau menggodaku? Kau menggodaku, bukankah kau bilang, hanya satu? Kenapa kau mendapatkan satu lagi? Kalau satu, mungkin harganya 50. Sayangnya, aku belum tahu berapa banyak salinan yang kau miliki." Ye Chen berkata sambil tersenyum. Orang tua itu menepuk dadanya dan berkata, "Ini pasti yang terakhir. Kau tidak percaya apa yang kau katakan. Kalau tidak, aku akan memberimu 30 dan aku akan menyimpan rahasiamu untukmu." "Bagaimana jika aku memberitahu orang itu," katamu? Ye Chen tertawa dan berkata, "Kau mencari masalah, bukan?" Orang-orang di samping berkata dengan dingin, "Bukankah kalian pelanggan? Kenapa kau masih berbicara untuknya? Kau seharusnya tidak berterima kasih padaku karena telah menjaga harga tetap rendah." Ye Chen sengaja berpura-pura bodoh. Orang-orang itu tidak tahu harus berkata apa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Usaha ini sama sekali tidak merugikanmu." "Yah, 30 adalah 30. Orang tua itu kejam. Hari ini, dia mengalami kesulitan." Ye Chen membuang 20 kristal hijau dan menyimpan peta itu. Ketika orang tua itu melihatnya, dia tercengang dan berkata, "Bukankah itu 30 yang bagus? Mengapa hanya 20? 30 adalah harga sekarang, dan 20 adalah harga sekarang." Ye Chen tersenyum dan berbalik. Beberapa orang Ye Chen berjalan-jalan di jalan, Fei Tianhu melihat semua yang ingin dibeli, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, dalam hal apapun yang dibeli, mungkin itu benar-benar memiliki peran. Ye Chen membeli peta, dan dia tidak percaya sisanya. Dalam sekejap waktu, hari ini berlalu, dan hari berikutnya adalah hari pembukaan medan perang kuno. Pada hari ini, seluruh kota yang sepi menjadi lebih ramai, dan banyak orang tidak sabar untuk itu. Hanya 108 orang yang telah memasuki medan perang kuno, dan mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam arena tantangan jauh lebih banyak dari itu. Tempat arena tantangan berada tepat di atas kota yang sepi. Setiap kali medan perang kuno dibuka, akan ada panggung pertempuran tua di atas kota yang sepi. Setelah bertahun-tahun bertempur, arena tersebut masih belum rusak dan memancarkan cita rasa kuno. Setiap kali medan perang kuno dibuka, banyak keluarga kuat di wilayah utara akan mengirim orang-orang kuat untuk memimpin pertempuran. Salah satunya adalah untuk memastikan bahwa beberapa anggota keluarga mereka memasuki medan perang kuno, dan yang lainnya adalah untuk berdemonstrasi. Di sisi panggung pertempuran kuno, ada beberapa tokoh kuat. 4 kekuatan di kota yang sepi, 3 sekte utama Xiuzhen, dan anggota keluarga kuat lainnya semuanya datang ke panggung pertempuran. Dan mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pertarungan di arena tantangan semuanya bermartabat. Mereka datang ke arena satu demi satu, menunggu dimulainya arena tantangan. "Saya rasa belum terlambat. Mari kita mulai sekarang." Seorang wanita tua di paviliun Zichun membuka mulutnya. Lebih baik mengikuti aturan tahun-tahun sebelumnya. Dari segi kekuatan, tidak perlu membandingkan lantai 9, 8, dan 7 Yuan Yingjing. Orang kuat yang dikirim oleh keluarga Mo itu kejam. Orang lain juga mengangguk sedikit untuk menyatakan persetujuan mereka. Itu berada di lantai 7, 8, dan 9 Yuan Yingjing. Bahkan jika mereka berdiri di puncak Yuan Yingjing, tidak perlu ada kompetisi. Semua level 9, 8, dan 7 Yuanying dapat langsung memasuki medan perang kuno tanpa perlu pertarungan arena lagi. Wanita tua di paviliun Zikuan berkata dengan suara serak. "Untuk hal mutlak ini, tidak ada seorang pun yang memilikinya. Jika kita mengatakan bahwa lantai 7, lantai 8, dan lantai 9 Yuanying Jing tidak memenuhi syarat untuk masuk, maka yang lain bahkan lebih tidak memenuhi syarat." Menurut statistik, ada 80 siswa di lantai 9, 8, dan 7 Yuan Yingjing. Pada akhirnya, masih ada 28 tempat tersisa. Mari kita pilih dari 6 tingkat Yuan Yingjing. Mari kita mulai. 28 tempat yang tersisa akan dipilih dari lantai 6 lingkungan Yuan Ying. 28 tempat pertama akan memenuhi syarat untuk memasuki medan perang kuno. Seorang lelaki tua keluar, mewakili makna dari banyak kekuatan. Ada terlalu banyak orang di lantai 6 Yuan Yingjing. Kapan arena tantangan akan bertarung? Orang-orang di lantai 5 Yuan Ying belum memiliki kesempatan. Banyak orang tidak mau menerimanya.
Bahkan lantai 6 Yuan Yingjing sedikit tertekan. Berapa banyak pertempuran yang diperlukan untuk memilih 28 teratas? Itu jelas membuang-buang waktu. Jika ada lebih banyak orang, mari kita ubah caranya. Lantai 5 dan 6 Yuan Yingjing dapat berpartisipasi. Siapapun yang dapat menahan dupa di bawah tekanan saya memenuhi syarat. Pada saat ini, wanita tua dari paviliun musim semi ungu berkata, "Itu cara yang bagus untuk menghemat waktu, Ibu Mertua." Orang-orang kuat dari keluarga Mo setuju. "Baiklah, begitulah. Orang lain tidak punya pendapat. Baiklah, jika kamu punya keberanian untuk mencoba, kamu bisa maju," kata orang kuat dari Jubaoshai. "Bukankah semua orang akan ikut serta?" Chen Tianjiong mendengus dingin. Lagi pula, bersama-sama, apa bedanya jika ada lebih banyak orang dan lebih sedikit orang? Orang kuat paviliun Tianya juga berkata. Wanita tua itu berkata, "Tidak apa-apa. Jika kamu memiliki kemampuan nyata untuk menempel pada sebatang dupa di bawah tekananku, kamu memenuhi syarat untuk memasuki medan perang kuno." Wanita tua itu membuka mulutnya, dan kemudian mengirimkan tekanan yang kuat, yang meliputi semua orang. "Siapapun yang dapat menahan sebatang dupa di bawah tekananku berhak memasuki medan perang kuno." Suara wanita tua itu terdengar, dan semua orang merasakan tekanan yang hebat. Beberapa orang berlutut saat tekanan itu menyelimuti. Beberapa orang bahkan langsung berbaring di udara, menggigil, tidak mampu melepaskan tekanan sama sekali. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Ye Chen terkejut dan meluncurkan medan untuk menahan tekanan itu. Pedang Xuan Yuan mengatupkan giginya dan mengeluarkan kekuatan yang paling kuat untuk menahannya. Pedang di belakangnya bergetar, memancarkan cahaya biru, yang menutupi pedang Xuan Yuan. Tiba-tiba, cahaya pedang biru meledak dari langit yang menutupi pedang Xuan Yuan, dan langsung menuju ke langit. Beberapa orang kuat di tempat kejadian terkejut dan melihat ke arah pedang Xuan Yuan. Anak itu hanya memiliki lantai 2 negara Yuanying. Sungguh luar biasa dia bisa menahan tekanan ibu mertua ungu. Chen Tianjiong mengeluarkan cahaya dingin di matanya. Cahaya pedang ini sangat aneh, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ada keluarga kuat lainnya yang matanya sedikit tergerak, beberapa terkejut melihat cahaya pedang biru itu. Tidak bagus. Melihat pemandangan gelap di hati Ye Xuanchen, pedang itu tidak bagus. Jika pedang Xuan Yuan terekspos, itu akan sangat merepotkan. Namun, saat ini Ye Chen sendiri telah ditekan dan tidak dapat mengangkat kepalanya. Dia tidak dapat menahan pedang Xuan Yuan. Cahaya hijau pedang di belakang pedang Xuan Yuan menjadi semakin kuat. Rune mengalir keluar dan masuk ke tubuh pedang Xuan Yuan dan menyatu dengan pedang Xuan Yuan. Ledakan. Tiba-tiba, napas pedang Xuan Yuan tiba-tiba meningkat. Di bawah tekanan seperti itu, ia menembus ke lantai 3 lingkungan Yuanying, menarik perhatian banyak orang. Siapa anak laki-laki ini? Dia adalah orang yang kurang dikenal yang telah menerobos di bawah tekanan ibu mertua ungu. Seorang pria kuat menghirup udara dingin. Ibu mertua ungu menatap pedang Xuan Yuan, tetapi dia juga terkejut. Dia tahu betapa kuatnya dia. Di bawah level 3 umum Yuanying, apalagi terobosan, dia bisa turun dalam sekejap. Menarik, ibu mertua ungu menunjukkan senyum tipis. Di tempat kejadian, semua orang di lantai pertama dan kedua Yuanying jatuh, lebih dari setengahnya di lantai 3 dan 4, dan banyak orang di lantai 5 dan 6. Semakin sedikit orang yang tersisa, dan semakin banyak orang yang berbaring. Pada saat Banzuk siang, hanya pedang Xuan Yuan yang berdiri di lantai 3 Yuanying, tidak ada seorang pun di lantai 4, hanya Ye Chen di lantai 5, dan lebih dari 20 orang di lantai 6. Ibu mertua ungu itu menarik napas dalam-dalam, dan semua orang yang hadir merasa lega. Mereka semua basah kuyup. Tepat sekali, 28. Ibu mertua ungu berkata dengan ringan. Lantai 3 Yuanying belum jatuh. Orang-orang muda yang berada di atas lantai 7 Yuanying itu sangat terkejut. Lantai 6 Yuanying jatuh, dan lantai 3 masih bertahan di lantai terakhir. Aku tidak menerimanya. Jika aku mengandalkan kekuatanku, apakah dia akan menjadi lawanku? Ada 6 lapisan Yuanying yang menunjuk ke pedang Xuan Yuan dan bersenandung dingin. Untuk dapat bertahan di bawah tekananku adalah kekuatan. Suara ibu mertua ungu dingin, dan matanya menakutkan. Tidak perlu mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menghalangi tekanan.
Apa yang dapat digunakan sendiri adalah bagian dari kekuatan. Apakah kamu tidak mengerti kebenaran ini? Ibu mertua ungu berkata dengan acuh tak acuh. Orang kuat dari paviliun Tianya berkata, kuota telah ditentukan. Orang-orang yang tersingkir dapat pergi sekarang. Kamu tidak memenuhi syarat. Mereka yang tersingkir sangat tertekan, terutama ketika mereka melihat ada Yuan Yingjing yang memenuhi syarat di lantai 3, mereka tidak mau, tetapi tidak berdaya. Semua yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang kuno akan ikut dengan kami ke pintu masuk medan perang kuno. Ibu mertua ungu berbicara dengan lemah. Ya, 108 orang semuanya mengangguk. Kemudian, sekelompok orang meninggalkan tanah kosong. Setiap kali medan perang kuno dibuka pada siang hari, masih ada 1 jam sebelum tengah hari. Shen Shaoyun berkata dengan gembira. Meskipun medan perang kuno telah dibuka berkali-kali, masih ada peluang besar. Di beberapa tempat, memasuki medan perang berarti hidup dan mati. Oleh karena itu, masih ada harta karun di medan perang. Saya sangat bersemangat melihat Guyi. Setelah beberapa saat, sekelompok orang datang ke sebuah danau besar. Ini adalah pintu masuk ke medan perang kuno. Fei Tianhu bertanya dengan rasa ingin tahu. Medan perang kuno ada di bawah danau. Ketika medan perang kuno akan dibuka, siapa yang akan membentuk pusaran di danau adalah pintu masuknya. Xuanwu berkata. Ye Chen melihat ke danau, dan kemudian melihat sekeliling. Dia melihat bahwa perila ungu masih tertutup dan matanya tenang. Mata gadis ungu itu tepat ke arahnya, 2 orang dengan 4 mata yang berseberangan. Ye Chen melihat tatapan tegas di mata gadis ungu itu. Kemudian, Ye Chen merasakan beberapa tatapan dingin ke arahnya. Ye Chen mengamati masa lalu, termasuk Mo Wentian dan beberapa anak muda dari lantai 7 dan lantai 8 Yuan Yingjing. Jangan pernah berpikir tentang itu. Orang-orang ini pasti dari lantai pertama hari ini. Berapa banyak orang yang bisa keluar kali ini? Orang kuat dari Jubaoxia melihat ke jalan danau. Hanya ada setengah dari orang-orang yang keluar dari masa lalu, dan kali ini saya khawatir tidak terkecuali. Seorang anggota keluarga yang kuat berkata, jika kamu mati di dalamnya, kamu akan cukup kuat untuk bertahan hidup. Jika kamu mati, hidupmu tidak akan cukup baik. Chen Tianjiong berkata dengan dingin. Orang kuat dari paviliun Tianya mencibir, sangat disayangkan bahwa Tuan Muda Tianyi Lou melewatkan pelatihan medan perang kuno kali ini, tetapi itu bagus, itu dapat dianggap sebagai penyelamatan hidup. Wang Lanshan, apa maksudmu? Chen Tianjiong berkata dengan marah. Wang Lanshan berkata sambil tersenyum, untungnya, Chen Hanlin tidak perlu masuk, jika tidak, tidak akan ada penerus di lantai pertama hari ini. Namun, dalam situasi Chen Hanlin saat ini, saya khawatir dia tidak dapat mewarisi penyatuan besar. Wang Lanshan, apakah kamu ingin mengambil sesuatu? Chen Tianjiong berkata dengan nada muram. Aku tidak ingin mengganggumu. Wang Lanshan berkata dengan nada meremehkan. Saudara Chen, ada yang bilang kalau lantai pertama Tianyi dirusak oleh Ye Chen. Aku tidak tahu apakah itu benar. Pria kuat dalam keluarga itu berkata sambil tersenyum. Apa hubungannya denganmu? Chen Tianjiong penuh amarah. Wajahnya memerah, tetapi sekarang dia hanya bisa menahan diri. Setelah beberapa saat, ada riak-riak di danau yang tenang itu. Perhatian semua orang terfokus pada danau itu. Mereka semua menahan napas. Mereka semua tahu bahwa pintu masuk ke medan perang kuno akan segera terbuka. Riak-riak ini berangsur-angsur menguat, dan berangsur-angsur membentuk gelombang. Sebuah pusaran tiba-tiba terbentuk di tengah danau. Pusaran itu semakin membesar, seperti lubang tanpa dasar. Pintu masuknya muncul. Banyak orang berseru kegirangan. Ledakan. Di pusaran air itu meledak sebuah kolom cahaya, langsung ke langit, untuk waktu yang lama tidak tersebar. Medan perang kuno telah dibuka. Ayo kita semua masuk, kata ibu mertua ungu. Pergi banyak orang yang ingin bergegas ke pusaran air. 108 orang bersaing satu sama lain, dan Ye Chen juga mengikuti tim besar ke pusaran air. Hanya beberapa orang kuat yang tersisa di atas danau. Dulu, dikatakan bahwa pecahan daftar Feng Shen berada di medan perang kuno, tetapi siapa tahu, pecahan daftar Feng Shen telah muncul di wilayah timur. Saya tidak tahu di mana orang yang mendapatkan daftar itu sekarang. Orang kuat dari keluarga Mo menghela nafas. Ada beberapa orang yang telah melihat pria dari wilayah timur. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka belum tentu akan menyebarkannya.
Ada keluarga yang kuat. Daftar dewa bersifat spiritual, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Mereka yang bisa mendapatkan daftar dewa diakui oleh daftar dewa. Orang-orang seperti itu disukai oleh surga. Ibu mertua ungu berkata dengan ringan. Setelah memasuki pusaran, Ye Chen dan yang lainnya tampaknya telah memasuki gua tanpa dasar. Butuh waktu lama untuk memasuki dunia yang luas. Ini adalah medan perang kuno. Ye Chen melihat sekeliling. Ada nuansa kuno di dalamnya, dan ada banyak jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran di sekitarnya. Ledakan. Kemudian, guntur datang dan meraung. Ada guntur. Apakah kita berada di lembah Tianlei? Perbedaan pedang Xuan Yuan, mereka juga memiliki beberapa pemahaman tentang medan perang kuno. Di medan perang kuno, ada beberapa tempat khusus, dan tempat-tempat ini memiliki warisan dan harta karun yang paling kuat dan terbaik. Namun, hanya sedikit orang yang bisa mendapatkannya, dan kebanyakan dari mereka meninggal di dalamnya. Lembah Tianlei adalah salah satu daerah yang berbahaya. Telah diserang oleh guntur sepanjang tahun. Seluruh lembah telah menjadi sebidang tanah hangus, dan badai petir telah menebang terus-menerus untuk waktu yang lama. Di lembah ini, beberapa hal telah ditempa oleh guntur selama puluhan ribu tahun, melahirkan kebijaksanaan dan mampu bertahan hidup di tengah guntur. Ye Chen, pedang Xuan Yuan dan beberapa orang lainnya telah dipindahkan ke sini, sementara Xuan Wu, Shen Shaoyun dan yang lainnya telah menghilang. Mereka seharusnya dipindahkan secara acak ke tempat lain. Konon katanya ada banyak harta karun yang kuat di lembah guntur hari itu. Ayo kita pergi dan lihat. Begitu mata harimau Feitian berbinar, dia dalam suasana hati yang baik. Saat ini, banyak orang telah pergi ke lembah Tianlei. Ye Chen dan pedang Xuan Yuan datang ke sekitar lembah Tianlei. Mereka melihat guntur langit turun dari langit, dan mata mereka berdiri. Guntur yang begitu padat dan menakutkan, bagaimana aku bisa masuk? Tidak heran sejak zaman kuno, hampir semua orang yang memasuki lembah Tianlei adalah manusia. Banyak orang ketakutan, melihat pemandangan seperti itu tidak berani melewati ladang ranjau setengah langkah. Mengerikan. Jika kamu tidak tahan dengan pemboman guntur, kamu pasti akan hancur berkeping-keping. Wajah Ye Chen juga berubah. Berdiri di dekat lembah Tianlei, dia merasakan bahaya. Konon, alasan keberadaan lembah Tianlei adalah karena pada zaman dahulu, seorang pria kuat yang mempraktikkan keterampilan guntur langit membuat susunan guntur langit yang kuat di sini, yang menyebabkan guntur langit terus bergulir. Pedang Xuan Yuan menarik napas dalam-dalam. Raungan. Di lembah guntur langit, terdengar suara gemuruh, bergema di lembah, memekakkan telinga, semua orang terkejut. Hari lembah petir atau lupakan saja, sangat mengerikan, diperkirakan harta karun itu tidak didapat, telah hancur berkeping-keping. Meskipun harimau Feitian serakah akan uang, dia lebih takut mati. Melihat situasi ini, dia langsung menasihati. Aku tidak percaya, Lei Gu tidak bisa masuk hari ini. Seorang pemuda berpakaian abu-abu mencibir dan menawarkan harta karun. Harta karun itu seperti payung, yang ditutupi olehnya. Rune pada harta karun itu melonjak dan kuat, dan cahaya bersinar di atas pemuda berpakaian abu-abu itu. Semua orang menyaksikan pemuda berpakaian abu-abu itu bergegas ke langit lembah petir. Ledakan. Guntur membombardir harta karun itu, dan harta karun itu terbelah dalam sekejap. Cahaya itu hilang, dan pemuda berpakaian abu-abu itu mengubah wajahnya dan bergegas keluar dari lembah. Puff! Tidak. Pada saat ini, pemuda berpakaian abu-abu itu langsung terbelah menjadi kabut darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Semua orang di tempat kejadian menarik napas. Itu sangat mengerikan sehingga bahkan harta karun itu tidak dapat menahan serangan dari guntur langit. Jangan buang waktu kita di sini dan mencoba keberuntungan kita di tempat lain. Harimau terbang menelan saluran air faring. Di antara 9 tempat berbahaya di medan perang kuno, semuanya sangat berbahaya. Bahkan jika Anda pergi ke tempat lain, Anda tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia sangat tertarik pada hari ketika guntur tiba. Apakah Anda akan masuk? Harimau Feitian melangkah mundur satu langkah. Anda ingin masuk, jangan bawa saya. Jangan cemburu jika saya mendapatkan harta karun itu. Ye Chen meliriknya. Pedang Xuan Yuan berkata dengan hati-hati, Saudara Ye, guntur terlalu berbahaya hari ini.
Sebaiknya Anda berpikir dua kali. Tidakkah menurut Anda guntur adalah yang paling cocok untuk kultivasi? Ye Chen tersenyum, kata-kata ini membuat seseorang yang mendengarnya langsung menghirup udara dingin. Guntur langit begitu mengerikan sehingga seseorang baru saja terpotong-potong. Ye Chen bahkan ingin menggunakan guntur hari ini untuk berlatih. Ye Chen, meskipun kamu ahli dalam hal itu, kamu tidak malu untuk mengatakannya. Berlatihlah dengan guntur, seorang pemuda dengan 7 tingkat Yuan Yingjing mencibir. Jangan katakan itu digunakan untuk kultivasi, yaitu, untuk dapat bertahan hidup di guntur langit. Itu semua semacam kemampuan super. Yang lain mendengus dingin. Semua orang mengira Ye Chen gila dan mengatakan kata-kata yang tidak selaras. Mari kita bersikap praktis. Bagaimana kita bisa masuk ke lembah guntur langit dan mendapatkan sesuatu? Seorang pemuda berpakaian putih di lantai 8 Yuan Yingjing mencibir, lalu menawarkan sepotong besi dan menggantungnya di kepalanya. Sepotong besi ini memancarkan napas yang kuat, seperti harta yang sangat kuat. Pemuda berpakaian putih itu bergegas masuk ke dalam guntur dengan penuh percaya diri, dan semua orang menatap pemuda berpakaian putih itu. Guntur jatuh di atas lempengan besi, yang bergetar, tetapi tidak hancur. Ada rune yang berkedip di lempengan besi itu, yang memancarkan kekuatan yang kuat untuk menahan serangan guntur langit. Pemuda berpakaian putih itu mencibir orang-orang di luar lembah dan dengan senang hati memasuki lembah. Kemudian, ada orang-orang muda di lantai 8 Yuan Yingjing mengorbankan harta mereka dan memasuki lembah, yang juga menghalangi serangan guntur. Dua orang masuk satu demi satu. Keduanya berada di lantai 9 Yuan Yingjing. Mereka tidak menggunakan harta apapun, jadi mereka memasuki lembah Tianlei dengan mengandalkan napas mereka yang kuat. Kedua orang ini begitu kuat sehingga mereka bisa masuk sendiri. Fei Tian Tiger membuka mulutnya karena terkejut. Bukannya tidak ada harta, itu harta di tubuhmu. Mata Ye Chen bergerak sedikit. Dia bisa melihat bahwa harta kedua pria itu semuanya dikenakan pada mereka. Kalau tidak, kekuatan Yuan Yingjing tidak dapat dicapai tanpa perlindungan apapun. Orang-orang lainnya tidak berani masuk ke lembah Tianlei. Harta mereka jelas tidak cukup untuk melindungi mereka. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menggunakan kultivasi guntur lembah Tianlei? Mengapa kamu tidak masuk sekarang? Baru saja aku membanggakannya, tetapi sekarang aku takut. Seorang pemuda mencibir. Ye Chen menatapnya. Dia mengenal pemuda itu. Ketika dia berada di atas danau, dia menunjukkan niat membunuhnya. Tidak masalah jika aku menyombongkan diri. Kau dalam bahaya sekarang. Ye Chen tersenyum padanya. Wajah pemuda itu sedikit berubah dan berkata, apa yang akan kau lakukan? Bukankah kau sudah membunuhku sebelumnya? Ye Chen mencibir dan berkata, mereka yang membunuhku tidak akan meninggalkan bencana untukku. Mendengar ucapan itu, pemuda itu berbalik dan pergi. Ye Chen mendengus dingin, dan tubuhnya dengan cepat mengejarnya. Dengan satu tangan, pemuda itu meraung dan mencoba mengeluarkan napas yang kuat untuk menahan serangan Ye Chen. Kekuatan Ye Chen luar biasa, dan dia langsung menerbangkan pemuda itu. Wajahnya berubah drastis. Arah terbangnya ke belakang adalah lembah Tianlei. Tidak, pemuda itu tidak mau meraung, dan tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah. Yang lain semua melihat ke arah Ye Chen dan menarik napas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa Ye Chen bukanlah seorang guru yang baik, dan mereka tidak mengatakan apapun yang menyindir. Apakah kau ingin pergi bersamaku ke lembah Tianlei dan memurnikan tubuhku? Kereta malam itu tertawa dan berkata, jika hanya Xuan Wu yang ada di sini, aku bisa dibandingkan dengannya. Siapa yang bisa bertahan lebih lama di langit yang bergemuruh? Sekelompok orang mesum, gumam harimau terbang. Karena kalian di sini, cobalah. Pedang Xuan Yuan juga bersemangat untuk mencoba. Harimau terbang berkata, kalian tidak takut mati. Kadang-kadang jika kalian tidak mengambil risiko, dari mana kalian berasal? Sekarang sudah di depan mata kalian. Apakah kalian menyerah dengan sia-sia? Pedang Xuan Yuan memandang harimau terbang dengan jijik. Kalian tunggu saja di sini. Ye Chen melirik jalan harimau terbang. Jangan meremehkan orang. Aku katakan kepadamu, aku binatang dewa. Bagaimana aku bisa mundur dengan mudah? Harimau terbang bersenandung, mengangkat kepala kecil, tidak mengakui kekalahan menatap Ye Chen. Ye Chen tersenyum, dan susunan 8 trigram Tai Chi meledak dan melayang di atas kepalanya.
Dia melangkah ke langit di atas lembah guntur langit. Guntur langit membombardir susunan 8 trigram Tai Chi, dan susunan 8 trigram Tai Chi tetap tidak bergerak. Semua orang yang hadir merasa iri. Jika tidak ada harta karun yang kuat di tempat ini, mustahil untuk memasuki 9 tempat berbahaya itu. Jantung pedang Xuanyuan bergerak, dan pedang biru di belakangnya berdengung. Pedang itu keluar dari sarungnya dan terbang ke langit. Pedang itu tergantung di kepalanya. Cahaya biru menyelimutinya, dan pedang Xuanyuan juga melangkah ke langit di atas lembah guntur langit. Guntur langit menyerang pedang panjang biru itu. Rune pada pedang biru itu mengalir. Rune itu juga tidak bergerak dan tidak rusak sama sekali. Mengapa pedang ini begitu kuat? Beberapa orang terkejut. Harimau Feitian juga tampak konyol, berkata, "Aku menyeka, Xuanyuan, kapan pedangmu begitu kuat?" "Selalu begitu bagus." Pedang Xuanyuan tersenyum. Sebelumnya, ketika dia menerobos alam Yuanying tingkat ketiga, dia memiliki perasaan dengan pedang panjang biru itu, yang sangat kuat. Dia juga terkejut bahwa dia bisa mengendalikan pedang ini, yang tidak terduga. Karena, ini adalah pedang Xuanyuan yang asli. Pedang Xuanyuan adalah senjata abadi. Meskipun rusak, materialnya masih tidak terguncang oleh guntur. Yang lebih penting, pedang Xuanyuan menemukan bahwa ketika dia bersama pedang Xuanyuan yang asli, kekuatan pedang Xuanyuan tampaknya lebih kuat daripada yang ada di tangan orang lain. Harimau terbang tidak mau kalah, akan mengorbankan kuil kuno, dan kemudian memasuki istana kuno, dengan hati-hati ke langit di atas lembah guntur. Ledakan, aula kuno terbelah dan bergoyang, tetapi tidak ada kerusakan sama sekali. Harimau Feitian menghela napas lega dan menyeringai, "Haha, ada apa? Aku bukan vegetarian, kan?" Ketiga orang ini benar-benar tidak normal. Bagaimana mereka semua bisa memiliki harta karun yang begitu hebat? Seseorang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan rasa iri dan cemburu. "Manusia lebih baik daripada manusia, daripada orang mati. Ayo kita pergi ke tempat lain." Beberapa orang tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala. Menghadapi serangan guntur langit yang begitu kuat, mereka tidak berdaya. Ye Chen, pedang Xuanyuan, dan Harimau Feitian sedang menuju ke dasar lembah Tianlei. 4 orang telah masuk sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam sekarang. Di sekitar lembah Tianlei, selama diserang guntur, itu adalah sepotong hitam hangus, semuanya berubah menjadi tanah hangus. Namun, di dasar lembah, ada banyak pohon kuno, meskipun hitam hangus, tetapi mereka tidak dapat berdiri. Mereka telah menjadi kayu petir, memancarkan napas yang kuat. Kayu petir ini telah melahirkan kebijaksanaan dan tidak dapat diprovokasi. Raungan, ada suara gemuruh yang datang dari lembah. Ye Chen sangat berhati-hati dan berkata, "Ada monster di sini yang dibaptis oleh guntur dan tidak akan mati. Tubuh mereka pasti sangat mengerikan. Kita harus berhati-hati. Jika kita bertabrakan dengan mereka secara langsung, kita pasti akan menderita kerugian besar." Apakah pohon willow bertunas? Flying Tiger di aula kuno perbedaan di depan pohon willow yang bertunas berkata dengan ngeri. Ini patah lalu berdiri. Sungguh menakjubkan bahwa tubuhnya telah terbakar hitam, dan sungguh luar biasa bahwa Anda masih dapat menumbuhkan tunas. Pedang Xuanyuan juga kagum. Saya khawatir pohon willow telah menjadi pohon yang bagus. Jangan membuat masalah dengannya. Ye Chen memberi hormat pada pohon willow dengan kagum. Tempat terpenting di lembah Tianlei adalah Leiqi. Anda dapat pergi ke sana dan berpetualang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari benak Ye Chen. Ye Chen terkejut dan matanya tertuju pada pohon willow. Tunas muda pohon willow bergoyang sedikit. Ye Chen memberi hormat lagi dan berkata, "Terima kasih banyak atas bimbingan Anda." Pedang Xuanyuan dan Flying Tiger terkejut melihat Ye Chen. Ye Chen bahkan berbicara dengan willow. "Ayo pergi ke ladang ranjau di depan." Ye Chen tidak menjelaskan apapun, dan langsung menuju ke depan. Wus! Tiba-tiba, di jalan, sebuah tongkat yang terbakar berhenti. Ye Chen terkejut dan dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, sebilah pedang melesat keluar dari kepalanya dan menebas tongkat itu. Bang! Di atas rotan, ada percikan api, tetapi tidak pecah. Ye Chen terkejut. Pedang Xuanyuan berkata, "Aku akan datang." Dengan itu, pikirannya bergerak. Pedang Xuanyuan mengeluarkan sebilah pedang dan menebas tongkat itu. Bang! Tongkat itu langsung patah.
Tuan-tuan, kami tidak berniat menjadi musuh dengan kalian. Tolong angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Ye Chen mengepalkan tinjunya ke beberapa makhluk elit di lembah dan memperjelas posisinya. Ye Chen terus berjalan. Jalan itu sunyi, tetapi tidak jauh dari sana, dia bertemu dengan seekor binatang buas. Binatang buas itu gelap dan keriput, tetapi seluruh tubuhnya bersinar dengan guntur, mengeluarkan napas yang keras. Ye Chen melihat bahwa masih ada noda darah di sekitar sini, yang memang ada di sana. Dalam hatinya, Yilin, beberapa dari 4 orang yang baru saja memasuki lembah Tianlei telah musnah. Raungan, binatang buas itu meraung dan menyerbu ke arah Ye Chen dan pedang Xuanyuan. Ye Chen segera menunjukkan medannya dan meniup tinjunya. Pedang Xuanyuan juga memotong cahaya pedang, dan cahaya pedang itu menyapu keluar. Ledakan, serangan Ye Chen dan pedang Xuanyuan bertabrakan dengan binatang buas itu. Namun, tubuh binatang buas itu telah ditempa oleh guntur langit. Serangan seperti itu tidak dapat melukai mereka. Binatang buas itu datang dan mencengkeramnya dengan cakarnya yang besar. Ia mencengkeram dada Ye Chen. Ye Chen mengenakan baju besi, tetapi pakaiannya robek. Baju besi itu tidak rusak. Namun, Ye Chen merasakan sakit yang tajam dan terbang keluar. Binatang buas itu berbalik dan melompat ke arah pedang Xuanyuan. Hati Xuanyuan tergerak. Dalam sekejap, pedang panjang berwarna biru itu berdengung, yang langsung menyatu dengan pedang Xuanyuan. Pedang itu berubah menjadi cahaya pedang dan terbelah menjadi binatang buas itu. Puff! Cakar binatang buas itu terbelah, tetapi tidak patah. Hanya sedikit terluka. Dapat dibayangkan bahwa pertahanan binatang buas itu sangat mengerikan. Ini adalah fusi. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, ia terkejut, dan pupil matanya tiba-tiba sedikit menyusut. Ia sepertinya memikirkan sesuatu. Ia memicu badai di dalam hatinya, yang tidak dapat ditenangkan untuk waktu yang lama. Tidak heran, tidak heran. Begitulah, Ye Chen mulai berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat itu, pedang Xuanyuan bersinar terang, menunjukkan napas yang mengerikan, dan sekali lagi membunuh binatang buas itu. Binatang buas itu meraung, guntur bergemuruh di sekujur tubuh, dan mengeluarkan 2 cahaya guntur yang mengerikan, yang bertabrakan dengan pedang Xuanyuan dengan keras, mengguncang seluruh lembah. Binatang buas itu berubah menjadi sinar guntur, dan cakar besar itu datang lagi. Pedang Xuanyuan menyapu, mengirimkan napas kehancuran. Kapan Xuanyuan menjadi begitu kuat? Harimau Feitian melihat pemandangan itu dengan mata terbelalak. Ye Chen memberikan minuman dingin. Dia memegang tangannya lagi, dan darahnya mengalir keluar. Kekuatan roh meraung di belakangnya. Roh pedang yang mengerikan meledak dari penutup surgawi, dan dia langsung menebasnya. Ledakan, 2 kekuatan dahsyat itu jatuh menimpa binatang buas itu, dan tubuhnya terbelah. Namun, binatang buas itu tetap tidak mati dan menyerbu ke arah pedang Xuanyuan. Pedang Xuanyuan memiliki 10.000 rune di atasnya. Mereka meledak bersama dan bertarung dengan sengit dengan binatang buas. Ye Chen, pada saat ini, juga meledakkan tinjunya. Kekuatan terkuatnya menyapu, menghancurkan dunia. Binatang buas itu meledak dan menghantam tebing, membuat lubang yang dalam. Raungan, binatang buas itu meraung dan ingin menyerbu lagi, tetapi tiba-tiba ia dengan cepat dililit oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan langsung terbungkus menjadi kepompong. Ye Chen dan pedang Xuanyuan menghirup udara dingin dan segera berlari menjauh dari kejauhan. Mereka semua kebal. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak cukup kuat, sulit untuk menghadapi mereka dengan mengandalkan pertahanan mereka sendiri. Ye Chen menghela napas, tetapi tanpa relaksasi, dia masih waspada. Meskipun kolam guntur masih jauh, aku bisa merasakan jaraknya. Saat ini, di samping kolam guntur, masih ada 3 sosok yang duduk di sana. Ketiga orang ini adalah pemuda yang pernah memasuki lembah Tianlei sebelumnya. Konon, kolam guntur di lembah Tianlei sebenarnya adalah mata dalam susunan. Karena sudah lama, ada banyak guntur langit yang terkumpul di dalamnya. Sejauh ini, tidak ada yang berani memasukinya. Pedang Xuanyuan penuh dengan rasa kagum. Dengarkan yang lain, jika kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan keuntungan dengan tetap berada di ladang ranjau. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Mata harimau terbang membakar jalan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, benar atau tidak, mereka bertiga juga pernah melakukannya.
Ye Chen datang ke kolam guntur. Ketiga pemuda yang duduk di samping kolam guntur terkejut melihat Ye Chen, pedang Xuanyuan, dan harimau terbang. Mereka terkejut karena mereka dapat mencapai kolam guntur. Sepertinya kalian benar-benar memiliki beberapa keterampilan untuk sampai di sini. Di antara mereka, pemuda berpakaian putih di lantai 8 Yuanyingjing bersenandung dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalian tidak kecil, semuanya mati satu orang, bagaimana mungkin kalian tidak mati? Aku tidak peduli denganmu di lembah guntur hari ini. Saat kau keluar dari lembah guntur, kau akan mati. Pemuda berpakaian putih itu bersikap dingin. Ye Chen tersenyum dan melihat ke kolam guntur. Cahaya guntur di kolam guntur itu berkedip-kedip. Semuanya terbentuk oleh kondensasi guntur. Itu seperti kolam air, yang masih bergelombang. Apakah benar-benar ada petualangan di ladang ranjau ini? Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Apakah kau ingin melompat masuk, hanya dengan kemampuanmu? Pemuda berpakaian putih itu mencibir, dan pada saat yang sama merangsang Ye Chen, berkata, kau bilang kau ingin berlatih dengan guntur. Kau memiliki kemampuan untuk melompat masuk. Ye Chen menatap pemuda berpakaian putih itu sambil tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak masuk bersama? Apakah kamu punya keberanian? Yah, kamu gila, kamu bodoh. Aku tidak bodoh. Wajah pemuda berpakaian putih itu sedikit berubah, dan dia mendengus dingin dengan nada menghina. Jangan berani-berani, Ye Chen mencibir. Aku tidak akan sebodoh dirimu untuk mengolok-olok hidupku. Pemuda berpakaian putih itu bersenandung. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika seorang biksu tidak memiliki keberanian untuk menyerahkan hidupnya sendiri, maka tidak ada artinya dalam berkultivasi Taoisme. Hidup berarti menjadi lebih kuat, bagi yang sudah mati, semua kesempatan akan hilang. Pemuda berpakaian putih itu bersikap dingin. Apakah menurutmu aku akan mati? Ye Chen tersenyum, matanya tertuju pada ladang ranjau, matanya bersinar dengan warna kegilaan yang menyala-nyala. Pada saat ini, bukan apakah dia ingin memasuki kolam guntur, tetapi Bai Yuan, 8 diagram Tai Chi, dan bahkan daftar dewa dalam tubuhnya telah bergerak. Mereka semua tampaknya siap untuk bergerak dan ingin dia memasuki kolam guntur. Mati, mati. Begitu Ye Chen menggertakkan giginya, runenya berkelebat dan melompat ke ladang ranjau. Idiot! Pemuda berpakaian putih itu terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chen akan melompat ke kolam guntur. Dia mendengus dingin. Dia tidak menyangka Ye Chen bisa kembali hidup-hidup. Pada saat ini, pedang di belakang pedang Xuanyuan juga berdengung. Pedang Xuanyuan merasakan sebuah ide dan ingin dia melompat ke ladang ranjau. Apakah kamu ingin ditempa di dalam lubang guntur? Hati pedang Xuanyuan berkata dengan gelap, lalu, dia tidak ragu-ragu, dengan sangat sederhana melompat ke kolam guntur. Gila, gila. Harimau Feitian membuka mulutnya dan menatap pedang Xuanyuan dengan ngeri. Kedua pemuda di lantai 9 Yuanyingjing terkejut. Tanpa diduga, seorang biksu di lantai 3 Yuanyingjing berani mengorbankan hidupnya dan lupa untuk mati, yang membuat mereka tersipu. Harimau terbang melihat Lei Qi, dan pemuda berpakaian putih itu bersenandung, mereka semua mati. Kamu tidak punya arti untuk hidup. Ayo pergi bersama. Apa yang akan kamu lakukan? Harimau terbang itu menggigil. Aku akan memberimu tumpangan gratis. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dingin dan bertepuk tangan dengan tangannya yang besar. Harimau terbang itu tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia ingin melarikan diri. Dia langsung difoto di ladang ranjau. Crouch, kalau aku tidak mati, aku akan membiarkanmu mencicipinya. Flying Tiger memasuki kolam guntur saat itu, kutukan marah muncul. Flying Tiger juga memasuki kolam guntur, pemuda berpakaian putih itu bersenandung, sekelompok idiot. Setelah Ye Chen memasuki kolam guntur, dia bermandikan cahaya guntur. Dalam sekejap, beberapa harta karun yang kuat di tubuhnya, seperti Yuanying, Feng Shenbang, Taiji Bagua, tas surga dan bumi dewa, dan penjara Sensiang Zending, semuanya tampak pulih. Setiap harta karun tampaknya bergegas keluar, bermandikan cahaya guntur dan menerima baptisan cahaya guntur. Bisakah guntur membuat mereka sedikit pulih? Ye Chen terkejut. Guntur langit itu sendiri adalah hal alami terbaik untuk dimurnikan. Beberapa orang perlu memurnikan harta karun, dan banyak harta karun yang kuat lahir di bawah pemurnian guntur langit.
Oleh karena itu, guntur langit adalah hal terbaik untuk memurnikan harta karun. Meskipun tidak dapat mengembalikannya ke keadaan puncaknya, setidaknya dapat memulihkan sebagian kekuatannya. Seluruh tubuh Ye Chen dikelilingi oleh harta karun. Guntur yang kuat menyambar. Setiap harta karun bersinar, dan semua rune di atasnya menyala. Itu seperti bintang kuno yang kuat. Bayi Ye Chen siap keluar. Ye Chen membuka mulutnya dan memuntahkan bayi aneh itu. Ye Chen bertanya-tanya mengapa bayinya tidak seperti dia sama sekali. Yuanying bermandikan guntur langit, cahaya seluruh tubuhnya sangat menyilaukan, dan matanya yang awalnya tertutup tiba-tiba terbuka, memancarkan cahaya aneh. Garis guntur langit melewati tubuh Yuanying. Tubuh Yuanying penuh dengan cahaya guntur, dan menerima baptisan guntur langit. Namun saat ini, Feng Shenbang dan Yuanying perlahan mendekat, keduanya tampak akan bergabung, saling berdekatan, dan rune pada daftar Feng Shen terus-menerus mengalir ke tubuh Yuanying. Mengapa Yuanying dan Feng Shenbang begitu dekat? Ye Chen sangat terkejut, sejak kelahiran bayi yang baru lahir, daftar Feng Shen telah muncul perubahan, dan sekarang ada pemandangan seperti itu. Jiwa tua itu juga sangat terkejut. Tiba-tiba dia memiliki ide aneh di dalam hatinya, dan kemudian dia menyangkalnya. Dia pikir itu tidak mungkin. 8 diagram Taiji, tas Dewa Langit dan Bumi, dan tripod penjara kota Sensiang semuanya sedang ditempa dan dibaptis oleh guntur. Pemuda berpakaian putih di atas kolam guntur dan 2 pemuda di lantai 9 Yuanying Jing dapat melihat cahaya dari kolam guntur. Apakah ada harta karun yang keluar? Pemuda berpakaian putih itu sangat bersemangat, tetapi dia sangat takut pada 2 orang muda di lantai 9 Yuanying Jing. Sepertinya lebih dari 1 harta karun. Salah satu pemuda di Xingyi terkejut. Pemuda lain yang mengenakan jubah perak berkata, benar-benar lebih dari 1. Apakah kita sangat beruntung kali ini? Di bawah kolam guntur, pedang Suanyuan bermandikan cahaya guntur. Pedang Suanyuan asli di belakangnya memancarkan cahaya hijau, yang menutupi pedang Suanyuan. Kemudian, 10.000 pedang melesat keluar dan langsung menerjang kolam guntur. Sungguh roh pedang yang kuat. Ketiga pemuda di kolam guntur ketakutan dan dipaksa mundur oleh roh pedang. Apakah harta karun itu pedang? Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan gembira. Pedang Suanyuan asli keluar dari sarungnya, dan pedang itu bersinar ribuan kali. Pedang Suanyuan telah dalam keadaan koma, dan tubuhnya mengambang di kolam guntur. Perlahan, itu dekat dengan pedang Suanyuan yang asli, yang dimaksudkan untuk diintegrasikan. Di bagian lain dari ladang ranjau, harimau Feitian secara otomatis memancarkan sinar cahaya, mengambang di ladang ranjau, ia telah pingsan, tetapi tampaknya sedang berbaring tertidur. Di bawah pemadaman cahaya guntur, sebuah rune meledak keluar dari tubuh harimau terbang, mengelilingi harimau terbang. Setiap rune memiliki kekuatan yang sangat misterius. Tampaknya dalam guntur, kekuatan naluriah dalam harimau terbang telah terbangun. Tubuh Ye Chen memancarkan semburan cahaya ungu. Baju zirahnya dan harta karun lainnya ditempa dalam guntur langit. Ye Chen langsung melepaskan semua harta karun, bahkan pakaiannya tidak bagus, dan ia mengambang telanjang di guntur langit. Ia dikelilingi oleh harta karun, cahaya guntur hampir tidak dapat mengancamnya, ia menjalankan tekad tubuh emas 9 putaran, langsung keluar dari harta karun yang dikelilingi, bermandikan cahaya guntur. Dalam sekejap, rasa sakit yang tajam datang, dan seluruh ekspresi Ye Chen berubah. Rasa sakit itu sangat manusiawi. Otot-ototnya gemetar, darahnya mendidih, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan gelap, dan ia membawa penempaan guntur. Ye Chen berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga. Hanya saat ia terjaga, efek dari tubuh pemadamnya adalah yang terbaik. Sekarang tubuh emas 9 putarannya telah mencapai 3 putaran, memasuki periode kemacetan pertama. 3 dan 4 putaran, 6 putaran dan 7 putaran, 9 putaran dan kesempurnaan adalah 3 periode kemacetan. Kali ini Ye Chen harus menggunakan kekuatan Tianlei untuk menerobos periode kemacetan sendirian. Seiring berjalannya waktu, makna Ye Chen mulai kabur. Tiba-tiba, beberapa gambar samar muncul di benaknya. Gambar-gambar ini aneh. Mereka tampaknya telah mengalami atau tidak pernah mengalami. Ye Chen benar-benar kehilangan kesadaran dan tidak dapat menahannya. Beberapa gambar muncul di benaknya, yang tidak dapat dilihat dengan jelas.
Mereka tampaknya sedang mengalami pertempuran yang mengerikan. Pada saat ini, Feng Shenbang dan Yuan Ying sebenarnya sedang dalam fusi satu sama lain. Tepatnya, itu adalah integrasi Yuan Ying ke dalam daftar Feng Shen. Bagaimana? Jiwa tua itu melihatnya dengan jelas, dan matanya membelalak lebar. Adegan ini terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin bayi primordial Ye Chen dan daftar dewa dapat bergabung? Apa hubungannya? Daftar dewa dapat menjadi artefak pertama antara langit dan bumi. Ye Chen hanyalah manusia biasa. Kesenjangan ini terlalu besar untuk dibayangkan. Ye Chen telah koma, tetapi cahaya keemasan seluruh tubuhnya semakin kaya, tidak lagi sebelum emas gelap, tetapi emas. Pada saat ini, pedang Xuanyuan dan pedang Xuanyuan yang sebenarnya telah diintegrasikan bersama. Hanya satu pedang yang tergantung di kolam guntur. Pedang Xuanyuan sangat terang sehingga dapat menyapu kolam guntur dan membubung ke langit untuk waktu yang lama. Di kolam guntur, ketiga pemuda itu tercengang dan tak tertandingi. Ini adalah tiga harta karun pada akhirnya. Mereka memiliki roh pedang yang mengerikan. Pemuda berjubah perak itu terkejut. Apakah ada harta karun di bawah lembah Tianlei? Pedang yang mengerikan. Pada saat ini, seseorang datang ke lembah guntur langit, melihat cahaya pedang yang lurus ke langit, dan terkejut. Guntur langit di lembah guntur langit terlalu mengerikan. Jika kamu tidak memiliki harta karun yang kuat untuk melindungi tubuhmu, kamu tidak akan bisa masuk sama sekali. Seseorang mengerutkan kening. Harta karun seperti itu harus dimiliki. Di sekitar lembah Tianlei, ada banyak anak muda di lantai 8 atau 9 Yuan Yingjing. Mereka sombong dan langsung mengorbankan harta karun mereka dan memasuki lembah Tianlei. Orang-orang ini memiliki begitu banyak informasi orang dalam yang tidak dapat mereka bandingkan. Beberapa orang menghela nafas tak berdaya. Mereka hanya bisa melihat harta karun itu diambil oleh orang lain tanpa cara apapun. Ledakan. Pada saat ini, seberkas cahaya meledak keluar dari kolam guntur, yang berasal dari daftar Feng Shen. Setelah kombinasi Feng Shenbang dan Ye Chen Yuan Ying, semua rune menyala, seolah-olah mereka benar-benar dihidupkan kembali. Berapa banyak harta karun yang ada di kolam guntur? Tanda tanya. Sayang sekali aku tidak bisa masuk. Kalau tidak, aku akan melihat harta karun ini. Orang-orang di luar lembah Tianlei menghentakkan kaki mereka, hati mereka gatal. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menawarkan harta karun mereka dan ingin mencobanya. Puff, akhir ceritanya sangat tragis, langsung berubah menjadi awan kabut darah, lalu menghilang. Orang-orang lainnya melihat ini, semua menyerah, hanya dengan patuh melihat keluar langit lembah guntur. Ledakan. Di kolam guntur, ada sinar cahaya lain, yang merupakan cahaya dari tripod penjara kota Gajah Dewa. Setelah ditempa oleh guntur langit, tampaknya telah banyak pulih. Semua rune pada pola jalan diaktifkan. Sangat berisik sehingga akan menarik perhatian banyak orang. Jiwa tua itu sedikit khawatir. Begitu Ye Chen keluar dan penampakan aneh ini menghilang, mereka pasti akan berpikir bahwa Ye Chen mengambil harta karun itu. Pada saat itu, tidak akan ada cara untuk menghindari pertempuran. Tanda seru. Cahaya suci dari 8 trigram Taiji menerangi seluruh kolam guntur, dan seluruh susunan berjalan dengan cepat, menyerap guntur di kolam guntur. 8 diagram Taiji menyerap guntur di kolam guntur. Seluruh susunannya cemerlang. Setiap rune memiliki kekuatan teror. 8 karakter Kan, Zen, Dui, Li, Gen, Qian, Kun, dan Sun semuanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, semua kekuatan diubah menjadi cairan supernatural oleh 8 diagram Taiji, yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Tas surga dan bumi milik dewa bersinar terang, dan ruang di dalamnya terus berkembang. Sekarang telah menjadi sangat luas, tetapi itu masih hanya puncak gunung es. Tas surga dan bumi milik dewa dapat menampung langit dan bumi, dan luasnya tak terbayangkan. Pada saat ini, tas surga dan bumi yang ilahi menelan guntur langit secara mandiri, memurnikan guntur langit menjadi cairan roh yang mengandung kekuatan yang kuat. Baju zirah dan sepatu bot Ye Chen bersinar dalam cahaya guntur, ditempa dan menjadi semakin kuat. Di bagian lain Tianlei, harimau Fei Tian terbungkus dalam rune, dan napasnya mengembang. Ia sedang tertidur, tetapi ia menerobos satu demi satu, menerobos dari tingkat pertama Yuan Yingjing ke lapisan keempat Yuan Yingjing. Ini adalah semacam kebangkitan darah,
semacam transformasi. Sekarang tubuh harimau terbang, memancarkan napas raja, ini adalah semacam temperamen batin yang terbangun. Harimau terbang tidak tahu dari mana asalnya atau siapa orang tuanya. Satu-satunya hal yang ia ketahui adalah bahwa ia duduk dalam mimpi dalam tidurnya, bermimpi bahwa ia adalah binatang dewa, jadi ia selalu menganggap dirinya sebagai binatang dewa. Namun, kali ini, dalam benaknya, beberapa gambar muncul lagi, dan beberapa pemandangan terlihat, yang hanya samar-samar dan tampaknya tidak memiliki tekad yang menyeluruh. Namun, dilihat dari napas harimau Feitian, pengalaman hidupnya benar-benar luar biasa. Setidaknya, rune misterius di tubuhnya sangat layak untuk diselidiki. Di luar kolam guntur, orang-orang muda yang memasuki lembah guntur langit semuanya datang ke kolam guntur. Mereka bersemangat melihat semua jenis penglihatan di kolam guntur. Ada begitu banyak harta, tampaknya kita beruntung kali ini. Seorang pemuda di lantai 9 Yuan Yingjing tertawa. Harta karun ini sudah ada sejak lama, tetapi belum juga keluar dari ladang ranjau. Hanya masalah waktu sebelum kita keluar dari ladang ranjau. Beberapa anak muda menunggu di dekat kolam guntur. Semua orang menginginkan harta karun yang begitu kuat. Oleh karena itu, mereka saling waspada. Waktu terus berjalan. Dalam sekejap, 1 hari telah berlalu. Penglihatan di kolam guntur masih ada, tetapi harta karun itu belum pernah lahir, yang membuat beberapa anak muda di tempat kejadian tidak dapat menahan diri, dan memiliki dorongan untuk bergegas ke ladang ranjau. Di kolam guntur, Ye Chen yang tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya memiliki kilatan guntur langit, sangat aneh. Dia juga menemukan bahwa dia dilindungi oleh daftar dewa di kepalanya memercikkan cahaya, apakah dia dari serangan guntur? Sudah mencapai 4 putaran. Setelah keputusan tubuh emas 9 putaran Ye Chen, dia langsung sangat gembira, yang menunjukkan bahwa pertahanan dan kekuatannya telah meningkat pesat. Bagaimana? Di mana bayiku? Ye Chen sangat terkejut. Jiwa tua itu mendesah, telah terintegrasi dengan daftar Feng Shen. Ini adalah pertama kalinya aku melihat situasi seperti itu. Feng Shenbang dan Yuan Ying tampaknya saling menarik dan akhirnya bergabung menjadi satu. Integrasi. Ye Chen membelalakkan matanya dan kemudian menghirup udara dingin. Setelah waktu yang lama, dia berkata, bukankah itu berarti bahwa Feng Shenbang adalah bayi baruku, dan bahwa Yuan Ying adalah daftar Feng Shen? Sebenarnya, aku tidak punya bayi baru. Petik 2. Begitulah. Jiwa tua itu tersenyum pahit. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, apakah ini hal yang baik atau buruk? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Hatinya tergerak dan dia berkomunikasi dengan Yuan Ying. Dia menemukan bahwa daftar Feng Shen bergerak. Dia terkejut dan berkata, dapatkah kamu mengatakan bahwa Yuan Yingku telah menjadi roh Feng Shenbang? Feng Shenbang adalah artefak pertama antara langit dan bumi. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Feng Shenbangmu membuat bayimu menjadi rohnya. Dengan kata lain, bukan kebetulan kau mendapatkan Feng Shenbang. Jiwa tua itu mengerutkan kening. Ye Chen merasa bahwa ini tampaknya menjadi misteri besar, di mana sulit untuk menjelaskan sebab dan akibatnya. Ye Chen mengenakan pakaiannya, lalu mengenakan sepatu bot dan baju besinya. Namun, 8 diagram Taiji, gajah dewa Zen penjara Ding, tas surga dan bumi dewa semuanya tampaknya telah mencapai batasnya. Ye Chen mengumpulkan semua harta karun ini, hanya menyisakan daftar dewa dan seluruh tubuh saling membantu. Beberapa harta karun menghilang, cahayanya juga benar-benar menghilang, tiba-tiba, beberapa harta karun hilang, orang-orang di luar ladang ranjau terkejut, leng-leng melihat ke kolam guntur. Ada apa? Jadi cahayanya hilang. Beberapa anak muda saling memandang. Sekarang hanya cahaya pedang yang ada, dan yang lainnya telah menghilang. Apakah harta karun ini belum lahir? Seorang pemuda menebak. Pemuda berpakaian putih itu sedikit mengernyit dan memikirkan Ye Chen. Dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin, Ye Chen tidak mungkin hidup. Di bawah ladang ranjau ini, jika Anda menginjak harta karun itu pasti akan hancur. Di kolam guntur, Ye Chen merasakan cahaya pedang melonjak dan menemukan pedang Xuan Yuan, tetapi dia hanya melihat sebilah pedang. Dia mendesah dalam hatinya, aku tidak menyangka. Sepertinya Xuan Yuan Hong sudah lama mengetahuinya, dan Xuan Yuan Kong juga mengetahuinya.
Jadi dia memberi Xuan Yuan nama seperti itu, yang memiliki makna moral. Ini adalah kelahiran kembali pedang Xuan Yuan. Jiwa tua itu mendesah. Ye Chen mengangguk sedikit, dan kemudian menemukan harimau terbang yang terbungkus rune di sekujur tubuhnya. Dia merasakan napas harimau terbang itu dan terkejut. Apakah orang ini benar-benar binatang buas? Dia tidak perlu berlatih, tidur dapat meningkatkan kekuatannya. Ye Chen tidak bisa tertawa atau menangis. Dia juga ingin tahu tentang identitas harimau terbang itu. Mungkin dia belum terbangun, jadi dia bahkan tidak bisa mengetahui identitasnya. Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen mengangguk sedikit, dan kemudian melihat ke kolam guntur, dan berkata, ada petualangan di kolam guntur, tetapi mereka belum muncul sekarang. Aku akan menyelam lebih dalam untuk melihat apa yang ada di kolam guntur. Ye Chen bergegas ke kedalaman kolam guntur. Aku tidak tahu sudah berapa lama ia tenggelam sebelum Ye Chen muncul di ruang yang sangat besar. Bagian ruang ini sangat besar, ada guntur yang tak terhitung jumlahnya dari kolam guntur. Ada ruang seperti itu di sini. Ye Chen terkejut. Namun, pada saat ini, napas berbahaya tiba-tiba menerkam Ye Chen. Ye Chen dengan cepat menghindar dan terbunuh oleh kilatan guntur. Mereka semua membuat ledakan di udara, yang sangat menakutkan. Ye Chen memusatkan pandangannya pada seorang pria dengan guntur perak. Matanya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi seluruh tubuhnya meletus dengan amarah yang hebat dan membunuhnya lagi ke arah Ye Chen. Siapa ini? Ye Chen ketakutan dan mengeluarkan napas yang kuat, dan bertabrakan dengan pria berbaju besi perak. Ledakan. Pria berbaju besi perak dan Ye Chen mundur. Ye Chen sangat ketakutan. Teror tubuh pria berbaju besi perak itu tak tertandingi, yang beberapa kali lebih kuat dari tubuhnya. Ye Chen sekarang telah mencapai keadaan 4 putaran, tetapi masih ada celah besar antara Ye Chen dan pria berbaju besi perak. Pria ini telah mencoba yang terbaik untuk dibaptis oleh Tian Lei selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah meninggal. Sekarang tubuhnya telah ditempa menjadi tubuh abadi oleh palu guntur. Dia memiliki kekuatan bertarung yang tak terbatas dengan mengandalkan obsesinya. Kamu harus berhati-hati, jiwa tua mengingatkan. Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, matanya tenggelam, dan kekuatannya mencapai batas. Ye Chen mengeluarkan tripod penjara dan menghancurkannya secara langsung. Aku tidak percaya, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia masih bisa sekuat tripod penjara seperti dewa ini. Ye Chen minum banyak dan bertabrakan dengan penjaga baju besi perak. Tinju pria berbaju perak itu melesat keluar, dan petir menyambar keluar. Kengeriannya tak tertandingi. Kuali penjara kota gajah dewa berdering dan berdering. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Hati Ye Chen terkejut dan tak tertandingi. Pria berbaju perak itu meraung rendah dan membunuh dengan tinjunya. Guntur itu menyilaukan. Guntur itu dibombardir oleh guntur langit, yang kuat dan menggetarkan. Wilayah terlarang. Diagram Taiji Bagua. Ye Chen mulai minum, dan kedua kekuatan itu menyelimutinya. Dia menghancurkan tripod penjara di tangannya lagi. Dengan berkat dari 8 trigram Taichi dan larangan ilahi, kekuatannya tiba-tiba berlipat ganda. Ledakan. Pria berbaju besi perak itu langsung hancur dan terpental keluar, dan ada retakan di tinjunya. Daftar dewa. Ye Chen meraung, gerakan membaca hati, daftar Feng Shen langsung mengenai. Kekuatan yang kuat menyapu, rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, menghantam tubuh pria berbaju besi perak itu. Ledakan. Seluruh tubuh pria berbaju besi perak itu meledak, berubah menjadi bola bubuk. Ye Chen menghela napas lega, dan kemudian, dia melihat ke angkasa, yang ditutupi oleh guntur langit, dan cahaya guntur perak melonjak di mana-mana. Penjaga perak guntur. Ye Chen tiba-tiba melihat sepotong baju besi di tanah, dengan kata-kata ini terukir di atasnya. Ye Chen tiba-tiba mengerti bahwa pria berbaju besi perak itu adalah penjaga perak guntur. Kemudian, Ye Chen terkejut, dan dia melihat beberapa penjaga perak guntur berdiri di sekitar angkasa. Cahaya perak menyala di matanya, memancarkan momentum, dan bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen ketakutan, dan segera mengorbankan daftar dewa dan menghancurkannya ke arah penjaga perak guntur. Pada saat yang sama, ia mengangkat tripod penjara gajah dewa dan bertabrakan dengan penjaga perak guntur lainnya. Bang! Kekuatan daftar Feng Shen adalah teror yang tak tertandingi,
yang secara langsung menghancurkan penjaga perak guntur hingga berkeping-keping. Ye Chen bertabrakan dengan penjaga perak guntur lainnya, dan keduanya terbang terbalik. Ye Chen meraung, dan cahaya di matanya meledak lagi. Dia meledak dari langit. Kekuatan yang paling kuat pecah dan menghancurkan kuali penjara kota Senxiang. Boom! Lengan penjaga perak guntur hancur, dan penjaga perak guntur lainnya terbunuh oleh papan penyegel dewa. Pada saat yang sama, cahaya pedang dipotong dari atas kepala Ye Chen dan dipotong di tubuh penjaga perak guntur. Cahaya guntur melonjak. Daging orang-orang ini terlalu mengerikan. Sungguh luar biasa untuk memadamkan tubuh dengan guntur. Ye Chen mendesah dalam hatinya. Orang-orang ini sudah meninggal, jadi mereka bisa menanggungnya. Kamu adalah orang yang hidup, mustahil untuk mengeraskan tubuhmu seperti ini. Cara jiwa yang lama. Bang! Ye Chen mengangkat tripod dan langsung menghantam kepala penjaga perak petir itu.